السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumaat jadi ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang maknanya setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju salat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dimaksud berbicara urgensi sedekah dalam kehidupan seorang muslim, bahawa sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Hadis yang dimaksud menjelaskan bahawa ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak ataupun sedikit, berupa materi ataupun bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahawa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran, menyambung silaturrahim. Dalam Al-Quran dinyatakan, balasan kebajikan tiada lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Kalau tidak semuanya diperoleh balasan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan yang sama, dan ia tak akan dizalimi sedikit pun. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Hadirin rahimakumullah, seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan bisa menjadi pembuka kebajikan dimanapun ia berada, karena kebajikan adalah pintu menuju syurga. Hal ini telah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang maknanya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kepada syurga. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Hadis diriwayat oleh Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahawa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan dunia. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariah. Umat Islam di abad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan amal jariah yang luas. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah Jumaat yang singkat ini, sesungguhnya dapat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat. Seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkan dan zaman akan mencatat amal baiknya.
Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan manfaat bagi khatib dan bagi seluruh umat Islam yang berada di dalam rumah Allah ini dan seluruh umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.